Yo, halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Abedisme, terserah. Jadi di video kali ini, gue bakal ngelanjutin cerita Girl From Nowhere episode ke-10. Pasti kalian udah pada penasaran ya? Ya gimana cuy, maaf lah. Oke, kalau begitu, kita langsung aja ya ke cerita. Kuy. Di episode kali ini, kita diperkenalkan dengan seorang guru yang bernama Bu Aum. Gue panggil dia Bu Am aja ya. Nah, Bu Am ini adalah guru yang tegas. Ya, tipe-tipe guru yang galak gitu deh. Terus, ia mempunyai seorang anak yang bernama Atom. Kemudian, juga ada Bu Pim. Nah, kalau guru yang ini, wataknya beda total. Bu Pim ini adalah tipe guru yang disukai anak-anak. Lalu juga ada Pak Man, guru yang biasa-biasa aja. Dan tak lupa juga karakter favorit di film ini yang sangat digembari penonton. Kita panggilkan aja ya, yaitu Mbak Nano. Cerita dimulai dengan Bu Am dan Bu Pim yang berdiri di depan sekolah untuk menyambut siswa-siswi di pagi hari. Kemudian seorang siswi memberikan Bu Pim sebuah hadiah titipan dari orang tuanya. Di sini bisa terlihat kalau wajah Bu Am seperti tak senang. Lalu tak lama Pak Man baru datang padahal sudah telat. Dan mereka pun berbincang. Lalu tiba-tiba datang seorang murid yang menarik perhatian Bu Am yang kita kenal sebagai Nano. Anehnya Bu Am menatap Nano dengan sangat serius dan terkesan seolah ia kenal dengan Nano. Kepala sekolah sedang memberikan beberapa pengumuman. Yang pertama, ia mengatakan kalau wakil kepala sekolah akan pensiun dan sedang mencari wakil baru. Yang kedua adalah, di tahun ini, sekolah akan mengadakan survei guru favorit lagi. Dan bagi guru yang menang, akan mendapatkan hadiah. Nah, di saat kepala sekolah terus mengoceh, Nano memandang ke arah Bu Am, yang membuat Bu Am merasa tak nyaman, lalu mengalihkan pandangannya. Bu Pim sedang mengajar di kelas. Tiba-tiba, seorang anak bernama Chin mengangkat tangan. Dan si Chin ini bertanya mengenai hal yang tak nyambung dengan pelajaran, yaitu mengenai kemah. Tapi pertanyaan ini tak masalah bagi Bu Pim. Ia menjawab dengan sukacita dan juga berterima kasih kepada Chin serta ayahnya yang memberikan sponsor untuk mereka. Lalu teman sebangku Chin bertanya, di kemah ibu ngapain aja? Dan Bu Pim pun ngebacot bercerita mengenai pengalamannya. Tanpa dia ketahui, ternyata anak-anak di kelas malah asyik sendiri, ada yang makan, dan main HP juga ngobrol. Hal yang dilakukan oleh Chin dan temannya itu disengaja supaya Bu Pim tak mengajar dan waktu pun habis. Kemudian Bu Pim pergi. Kemudian Bu Am masuk dan suasana kelas tiba-tiba terasa berbeda. Tanpa basa-basi, Bu Am langsung menyuruh anak-anak untuk menjawab soal yang ada di buku. Di sini, Chin kembali angkat tangan dan mencoba melakukan trik yang sama, yaitu mengalihkan perhatian Bu Am. Tapi Bu Am malah berkata, "Hei Chin, itu nggak ada hubungannya ya dengan pelajaran." Lalu akhirnya Bu Am menyuruh Nano yang juga angkat tangan dari tadi untuk menjawab soal. Ketika Nano sedang maju, Chin dan temannya malah menggosipkan mata pelajaran fisika yang diajarkan oleh Bu Am. Menurut mereka, fisika itu tak berguna. Dan Bu Am yang mendengarkan omongan mereka menjadi ngomel dan tak terima. Oh iya, di sini kita bisa lihat ya, kalau Nano itu memang pintar. Ia berhasil menjawab soal dari Bu Am. Dan satu kelas itu tak ada yang bisa menjawab soal selain Nano. Nah, karena hal ini juga, Bu Am akhirnya meminta satu kelas untuk mengerjakan tugas lain. Karena mereka tak ada yang bisa menjawab soal tadi. Sedangkan Chin diberikan tugas yang lebih berat lagi. Bu Am dipanggil menghadap kepala sekolah. Lalu, dia diberikan selembar kertas oleh kepala sekolah. Dan kertas itu adalah hasil survei guru favorit di tahun ini. Di paling atas adalah Bu Pim dengan skor 136 suara. Dan yang paling bawah adalah Bu Am dengan skor 1 suara. Bu Am langsung protes tak terima dengan hasil survei itu. Capsek mengatakan, survei itu nggak mungkin bohong. Dan ia pun langsung menyalahkan gaya mengajar Bu Am yang mungkin aja salah. Tapi Bu Am membantah dan berkata, "Ya kali Pak, aku harus ngomongin hal-hal pribadiku di kelas. Terus ngasih tahu soal ujian. Terus cari popularitas kayak dilakukan si guru itu. Kalau aku kayak gitu mah, murid-murid mau jadi apa Pak?" Ya mereka terus berdebat dan pokoknya kepala sekolah mau Bu Am untuk berubah. Terus tiba-tiba kepala sekolah bertanya, "Mantan suamimu udah ngasih kabar belum?" Bu Am menjawab, "Aku kan udah pernah bilang, aku gak peduli lagi. Aku dan anakku baik-baik aja." Nah, setelah perkataan Bu Am itu, Capsek menjadi tegang dan kaget. Kemudian, ia pun mengakhiri pembicaraan. Bu Am sedang di kantornya bersama Pak Man.
Kemudian Pak Man ingin memberikan empati kepada Bu Am dengan mengatakan ia turut bersedih atas hal buruk yang dilakukan oleh mantan suami Bu Am, yang ternyata suaminya itu telah menghamili seorang mahasiswi. Bu Am yang mendengar ucapan Pak Man malah menjadi agak kesal dan berbicara judes, sehingga membuat Pak Man pun keluar. Dan di momen ini juga Bu Am bertingkah sangat aneh, dan tiba-tiba sudah ada Nano di depannya. Ternyata Nano membawakan Bu Am obat karena ia melihat Bu Am seperti tak enak badan. Nano juga berkata kalau ia mengagumi Bu Am karena orang seperti Bu Am sudah langka di zaman sekarang, di mana pendidikan sudah mulai buruk. Tapi Bu Am tak menghiraukan Nano dan mengusirnya. Lalu Bu Am teringat kembali ketika sedang bertengkar dengan mantan suaminya. Di sana juga ada Atom yang menangis. Si Atom sedih karena si Ayah meninggalkannya. Nah, ketika si Ayah membuka pintu mobil, sekilas Bu Am melihat wanita selingkuhan suaminya itu yang samar-samar mirip dengan Nano. Di rumah, si Atom meminta Bu Am untuk mengecek hasil belajarnya. Dan Bu Am malah menasihatinya agar tak seperti sang ayah. Di sini mulai kelihatan kalau emosi Bu Am tak stabil. Dari yang ramah mendadak menjadi pemarah. Kemudian kembali ramah lagi. Bu Am sedang membayar belanjaan di kasir minimarket. Dan ia agak kesal karena kasir itu bersikap tak sopan juga cuek. Ketika kasir memberikan kembalian, Bu Am tahu kalau uangnya itu kurang 1 receh. Kemudian kasir itu memberikan receh yang kurang lagi. Dan di sini Bu Am ternyata masih tak puas. Ia malah memarahi si kasir yang menurutnya tak sopan. Kemudian Bu Am seperti kehilangan kendali dan mengamuk lalu pergi. Nah, tanpa dia sadari, di sana ada Nano yang melihat kejadian itu. Bu Am dan Atom sedang makan di meja. Lalu tiba-tiba si Atom berkata kalau dia kangen ayah. Dan seketika itu juga Bu Am kembali mengamuk tak terkendali. Ia juga membuat si Atom ketakutan hingga menangis. Bu Am mengatakan kalau ayahnya itu sangat jahat karena berselingkuh. Kemudian tiba-tiba Bu Am menjadi diam dan bersikap ramah kepada si Atom. Lalu kemudian ia memeluk Atom dengan ekspresi wajah aneh. Ketika Bu Am sedang mengajar di kelas, tiba-tiba semua HP murid berbunyi. Yang ketika dibuka, isinya ternyata adalah berita mengenai mantan suami Bu Am yang telah menghamili mahasiswi. Dan kini suaminya itu akan dikeluarkan dari kampus. Lalu tiba-tiba pandangan Bu Am berubah. Ia merasa kalau sekitarnya membicarakan dirinya, suaminya, dan rumah tangganya yang sudah hancur karena perselingkuhan suaminya itu. Bu Am menjadi pusing dan berteriak. Lalu pingsan. Nah, ketika sadar, ia sudah berada di UKS. Dan di sana ada kepala sekolah yang bercerita mengenai kejadian sebelumnya. Capsek berkata, kalau sekarang sekolah menggosipkan Bu Am. Nah, karena hal ini, Bu Am diminta cuti untuk sementara waktu hingga ia tenang. Tapi Bu Am menolak dan berkata, aku tak akan berhenti mengajar hanya karena kesalahan orang lain. Oke, orang lain di sini maksud dia adalah si suaminya itu ya yang selingkuh. Lalu Bu Am berkata lagi, Pak, tenang aja kok, aku pingsan cuma karena capek mungkin. Soalnya aku lagi ngerancang sistem pendidikan yang baru. Kalau aku terpilih jadi wakil kepala sekolah. Tapi Capsek malah menolak Bu Am dengan mentah dan berkata kalau Bu Pim akan menjadi wakil kepala sekolah yang baru. Untuk itu, Bu Am tak perlu lagi banyak berpikir. Bu Am yang mendengar omongan pedas dari kepala sekolah menjadi sedih dan berusaha menahan air mata. Ketika Bu Am melamun di meja kantor, Nano menyapanya dan basa-basi. Tapi Bu Am malah mengusir Nano. Di momen ini, Nano malah berkata, ya coba aja ibu yang jadi wakil kepala sekolah. Mungkin sekolah akan lebih maju, Bu. Lalu Nano pun izin untuk pergi. Lantas seketika itu juga kepala Bu Am kembali pusing. Dan sambil memegang gunting, ia mulai bertindak aneh lagi. Pandangannya terhadap sekitar juga terlihat aneh-aneh. Orang-orang di sekelilingnya seakan-akan sedang menertawakan kejadian yang menimpa keluarganya itu. Dan tak sengaja ia melihat sang mantan suami sedang mesra dengan Nano. Bu Am yang tiba-tiba emosi langsung menancapkan gunting ke suaminya itu. Yang ternyata itu adalah Chin. Murid-murid pun teriak melihat hal ini. Bu Am akhirnya diberikan surat pemecatan oleh kepala sekolah yang marah-marah di hadapannya. Dan di sini Bu Am semakin terlihat depresi. Ia pun berjalan melewati kelas dan melihat Bu Pim yang sedang mengajar dengan langsung memberikan jawaban kepada siswa tanpa memberikan penjelasan. Bu Am semakin terlihat bingung dan tiba-tiba Nano sudah ada di belakangnya. Lalu Nano pun berkata, jangan menyerah Bu, kalau ibu diam aja, sekolah akan menjadi semakin buruk seperti itu.
Ibu harus berusaha lebih keras lagi, Bu. Setelah itu, Bu Am pun pergi meninggalkan Nano yang terlihat seperti sedang merencanakan sesuatu. Bu Am kembali ke rumahnya yang terlihat berantakan. Dan di HP-nya, ia mendapatkan banyak sekali berita tak menyenangkan mengenai dirinya yang menusuk siswa tadi. Bu Am kembali menjadi panik dan ia kembali teringat perkataan kejam dari kepala sekolah yang mencacinya. Kepala Bu Am pun menjadi sangat pusing dan tak karuan. Ditambah suara anaknya, si Atom, terdengar terus dari dalam otaknya. Dan adegan flashback lagi ketika sang ayah meninggalkan Atom dan istrinya itu. Atom yang terus menangis mengatakan kalau ia ingin ikut dengan ayah dan tak ingin tinggal dengan ibunya. Nah, mendengar perkataan si Atom, Bu Am menjadi emosi dan menarik si Atom ke sofa. Lalu ia membekap si Atom dengan bantal dan mati. Nah, di sini kita akhirnya tahu mengapa kepala sekolah terkejut ketika Bu Am berbicara mengenai si anaknya. Dan ternyata juga selama ini Bu Am hanya berbicara sendiri di rumahnya karena si Atom itu hanyalah tinggal imajinasinya aja. Bu Am tinggal sendiri di rumahnya yang berantakan itu. Sekolah sedang melaksanakan acara perpisahan untuk wakil kepala sekolah yang lama. Dan kemudian kepala sekolah ingin memberikan pengumuman mengenai guru yang terpilih menjadi wakil kepala sekolah baru. Dan ketika ia ingin menyebutkan nama, tiba-tiba Bu Am masuk. Bu Am datang dengan pakaian merah, juga senyuman yang menyeramkan. Lalu tiba-tiba ia mengeluarkan senjata dari dalam tasnya dan menembak kepala sekolah. Seketika suasana menjadi panik. Lalu Bu Am pun menembak semua orang satu persatu. Sampailah di waktu, senjatanya itu sudah tak memiliki peluru lagi, tapi Bu Am terus menembak. Lantas semua orang sudah tiada dan tinggal hanya Nano yang berdiri di sampingnya. Bu Am pun berterima kasih kepada Nano karena telah menyadarkannya. Lalu Nano memberikan satu peluru lagi kepada Bu Am dan Bu Am langsung mengarahkan senjatanya itu kepada Nano. Terus dengan santai, Nano mendekatkan tubuhnya itu ke senjata dan mengatakan, "Jadi ibu ingin membunuh aku demi keadilan?" Bu Am menjawab, "Ya mau gimana lagi, wajahmu mirip dengan wanita sialan itu." Tapi Nano malah berkata kalau Bu Am adalah orang yang gagal, lalu menyalahkan sistem dan orang lain. Ibu pasti juga merasa benar kan, padahal ibu itu egois loh. Nano pun mendekatkan diri ke telinga Bu Am dan berkata lagi, "Bu, kadang ya, orang yang merasa benar adalah orang yang paling menyedihkan." Kemudian Nano pun berjalan meninggalkan Bu Am dengan santai. Lantas Bu Am pun menembak dirinya, lalu Nano hanya tersenyum. Dan film pun selesai.